Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak ada yang kehujanan, Gi. Belum masuk. Bu Leli. Jadi Bu Leli sama Pak Imam aja ya, lu ngatasi. Ya, sudah. Iya, Pak. Ada Bu Leli kok ya. Oke. Mau dimulai sekarang, Bu Leli, Pak Imam? Sebentar, Pak. Nunggu aja Pak dulu Pak, personilnya kurang 4 ini. Personilnya kurang 4. Iya, dari Iya, 3, kurang iya. 3. Pak Ibnu, Iya, Pak Bakri, Pak ditunggu 5 Tio. menit lagi Pak. Oh, 5 menit lagi. Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu dimulai aja dulu ya, sambil menunggu ya, sambil menunggu yang datang. Nggih Pak, monggo Mbak Iya, Leli. biar nggak terlalu lama. Oke, Ayo, saya akan woro-woro. screen. Sambil jalan. Oke, sambil jalan aja ya. Gimana sambil jalan aja Pak, ini masih tak hubungi. Oke, ini saya coba slide share ya. Mohon konfirmnya, Bapak Ibu sudah pindah slide? Bisa pindah slide? Iya, Pak. Sudah ya, oke, berarti bisa ini kalau di full screen. Ibu atau Pak Imam, silakan dibuka. Oke, saya buka Pak ya. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas e-commerce yang mungkin yang terakhir ya ini ya. Di pertemuan yang terakhir juga, yaitu judul salah satu e-commerce yang berjudul Zalora. Untuk kelompok kami sudah ada di screen itu sendiri. Sebanyak 5 orang, cuma ada Mas Triyono itu HP-nya ini Pak rusak. Oh, rusak. Ya, nggak apa-apa, nanti presentasi mandiri aja Pak, nggak apa-apa. Oh gitu, Masih konfirmasi ada, dari iya, konfirmasi dari Triyono kemarin katanya seperti itu. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi kita mulai slide berikutnya. Oh gitu, iya. Oke, monggo langsung dimulai saja Pak, diganti selanjutnya. Sudah ganti? Belum? Belum. Oh, belum. Berarti nggak bisa di... Belum. Baik, jadi ini yang pertama. Oke, silakan. Ya. Zalora Indonesia dalam kurung buka kurung zalora.co.id tutup kurung adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek baik lokal maupun internasional. Zalora Indonesia memprioritaskan 4 prinsip utama, yaitu dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, preserve ease of use. Yang kedua, preserve usefulness. Yang ketiga, trust. Yang keempat, preserve enjoyment. Next. 4 prinsip utama dalam menjalankan bisnis bersama Zalora antara lain, yang pertama, preserve ease of use adalah tingkat sejauh mana konsumen percaya bahwa belanja online akan bebas dari usaha dan mudah untuk digunakan. Yang kedua, perceived usefulness adalah suatu tingkat atau sejauh mana konsumen percaya bahwa belanja online akan meningkatkan kinerja mereka. Next. Trust adalah kepercayaan pelanggan akan kemanjuran dan keandalan merek. Yang keempat atau terakhir, perceived enjoyment adalah sejauh mana persepsi seseorang dapat merasakan puas dan senang akan sesuatu yang didapatkannya. Lanjut, Mbak Leli. Visi
perusahaan menjadi portal media diskusi jual beli online shop terbesar dan terpercaya di Indonesia. Misi perusahaan menjadi media perantara perdagangan online yang terbaik di Indonesia. Kedua, menjadi media dan alternatif sumber penghasilan. Ketiga, menghadirkan fitur-fitur yang memuaskan pelanggan. Yang keempat, ikut berpartisipasi melahirkan pengusaha online yang tangguh dan berbobot. Yang kelima, memasyarakatkan dunia online Indonesia. Lanjut. Sistem penjualan Zalora. Zalora berfokus kepada penjualan produk seperti fashion, pakaian pria maupun wanita, sepatu, tas, aksesoris, sport, bahkan produk kecantikan. Zalora menawarkan produk-produk dari berbagai merek termuka, baik brand lokal maupun internasional. Lanjut, Pak. Keunggulan Zalora, satu, menawarkan sistem layanan antar gratis khusus Pulau Jawa dan Bali. Dua, sistem COD di berbagai kota besar di Indonesia. Selain itu, Zalora juga menyediakan layanan COD menggunakan debit card dan kredit card untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Hari garansi uang kembali. Berlaku ketentuan perusahaan juga menyediakan layanan customer service untuk seputar pertanyaan, bantuan dan belanja via telepon email help@zalora.co.id. Lanjut, Pak. Waktu pengiriman produk Zalora. Waktu pemesanan hari Senin sampai Jumat sebelum jam 18.00. Estimasi pengiriman Jakarta 1 sampai 3 hari kerja. Luar Jakarta 2 sampai 6 hari kerja dihitung dari pemesanan. Senin sampai Jumat setelah jam 18.00. Estimasi pengiriman Jakarta 1 sampai 3 hari kerja. Luar Jakarta 2 sampai 6 hari kerja dihitung di hari kerja berikutnya. Sabtu dan Minggu estimasi pengiriman Jakarta 1 sampai 3 hari kerja. Luar Jakarta 2 sampai 6 hari kerja dihitung di hari kerja berikutnya. Estimasi penerimaan order Anda akan sampai di antara Senin sampai Sabtu. Cara pembelian di Zalora. 1. Masuk ke http://www.zalora.co.id. 2. Pilih kategori produk yang ingin Anda beli. Anda bisa langsung klik produk yang diinginkan. Lanjut, Pak. 3. Pada halaman produk, pilih ukuran yang Anda inginkan dan klik beli untuk memasukkan barang ke tas belanja. Keempat, jika Anda sudah menentukan barang-barang yang ingin dibeli, klik lanjut ke pembayaran untuk melakukan transaksi. Lanjut. 5. Konfirmasi pesanan, pastikan barang yang ingin Anda pesan sudah sesuai. Kelebihan dari Zalora. 1. Tampilannya yang mudah digunakan. 2. Tersedia layanan gratis ongkos kirim. 3. Semua produk bermerek original. 4. Tersedia fitur voucher belanja. Kekurangan dari Zalora. Saat melakukan konfirmasi pembayaran, masih harus menggunakan sistem manual, sehingga memakan waktu yang agak lama dan juga memerlukan waktu beberapa jam. 2. Jangka waktu pengirimannya yang agak lama yang bisa sampai memakan waktu 1 sampai 2 minggu, barang baru bisa diterima oleh pembeli. Lanjut, Mas Imam.
Maaf sebelumnya saya potong, Pak Arif, ini teman-teman ada yang masuk, cuman belum bisa nih, katanya di loop. Ya, nggak apa-apa Pak, digantikan dulu aja. Sudah bisa tak, Pak? Oke, silakan dilanjut. Lanjut, Mas Imam. Mas Ilham. Belum masuk ya? Lanjut, saya lanjutkan kembali, Pak ya. Silakan Pak. Ya, ya. Keamanan Zalora.co.id kepada konsumen, pihak Zalora.co.id memberikan keamanan terhadap proses pembayaran dengan cara melakukan transaksi pembayaran melalui transfer ATM, dan jika masih tidak percaya atau bahasa kasarnya takut tertipu, pihak Zalora.co.id memberikan fasilitas COD kurung buka cash on delivery kurung tutup, pembayaran langsung apabila barang telah sampai. Zalora.co.id menjamin keamanan dari data yang diinput dari customer. Next. Zalora juga menyimpan informasi pribadi Anda dengan cara lain antara lain, satu, membatasi akses ke dalam informasi pribadi Anda. Kedua, mengurus dan mengelola produk-produk teknologi kami untuk mencegah akses komputer yang tidak memiliki izin. Yang ketiga, secara aman menghancurkan informasi pribadi Anda saat kami tidak lagi membutuhkannya untuk tujuan catatan atau retensi. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya sudah mendengarkan. Oke, baik. Oke, ada yang masuk, Pak Chandra mau masuk. Oke. Baik, ini adalah Zalora, dan Zalora termasuk platform yang unik, ya, platform yang unik, dan kita semua tahu dari awal sampai dengan saat ini, baik segmen customernya maupun yang banyak berlangganannya itu adalah dari gender wanita, ya, wanita. Banyak produk-produk yang dijual, terutama diutamakan, yang tidak menutup yang lain, tapi produk utama yang ditonjolkan adalah di sektor fashion, ya, di bidang yang berhubungan dengan fashion, apa itu sepatu, entah itu baju, jilbab, dan lain-lain gitu. Baik, ada yang sudah masuk lagi ini? Ada yang sudah masuk lagi? Pak Triyono ada? Oh, Pak Triyono nggak bisa ya, berhalangan ya. Pak Baharudin Ilham ada? Pak Barudin Ilham juga karena posisi lagi shift sore ini, garap ini kerjaan. Oke, enggak apa-apa, Pak. Terus Pak Ibnu ada, Pak Ibnu? Pak Ibnu hadir? Tadi mau coba masuk, belum bisa katanya. Oh, belum bisa, ya, tidak apa-apa. Jadi apapun nanti yang kendala untuk presentasi pada hari ini selalu ada alternatif, ya. Kalau ada alternatif, saya tidak ingin menyulitkan atau membuat susah gitu, dibuat mudah aja gitu ya, Bapak semua. Oke, masih Pak Chandra masuk. Oke, saya tutup dulu. Oke, Pak Afani Usman juga masuk, bisa masuk. Oke, Pak Supardi masuk. Baik. Karena ada dua presentator ya, jadi cukup 3 pertanyaan saja. Nggak apa-apa ya, 3 pertanyaan saja yang bisa kita diskusikan ya. Kalau bisa, saya tahu sekali ini ya,
yang belakang-belakang itu ya, rival-rivalnya Bu Leli kayak Bu Kusmiati, Bu Rosi pasti sudah wanti-wanti. Ojo olah-olah ono sing takon apa kelebihannya, apa kekurangannya. Coba bahas yang lainnya. Dari sudut pandang yang lain, jangan kelebihan, kekurangan, terus apalagi apa strateginya, kurang lebih sama dengan kelompok yang lainnya. Sudah diwanti-wanti nih sama Bu Kus sama Bu Rosi pasti itu ya. Oke, baik. Cukup 3 pertanyaan saja, enggak apa-apa nggih, presentator Pak Imam dan Bu Leli, 3 pertanyaan aja. Nanti kita diskusikan ya, pertanyaan harus dijawab secara benar dan sudah pasti benar jawabannya itu, bukan yang kita masih hanya diskusi aja gitu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita maknai gitu, kita respon dengan positif. Dari grupnya Bu Kusmiati ada? Dari grupnya Bu Kusmiati? Bu Kusmiati, Pak Eko, Pak Misbah, Pak Novi, Bu Mita. Bu Mita masih punya hutang ya Bu ya? Bu Mita masih punya hutang nih. Dan omong-omong mau disampaikan ke Pak Triyono, Pak Ilham, dan Pak Ibnu, terus Bu Aminatus Soliha. Oke, baik. Silakan dari grupnya Bu Kus, ada Bu Mita, Pak Novi, Pak Misbah. Silakan. Lewat, Bu Leli senyum-senyum aja, lewat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Baik, nanti pokoknya jatahnya 3 ya, Pak Imam dan Bu Leli. Dari grupnya Pak Salman, ada? Dari grupnya Pak Salman, Bu Eni, Pak Sulis barusan masuk tadi, Pak Zaki, dan Pak Abdul Mudofar. Ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, silakan. Pak Zaki, ini Pak Zaki ada ini di sini. Pak Salman juga ada. Tolong konfirmnya, Pak, mau skip, lewat, atau sedang kita tunggu? Ada tapi harus menunggu dulu. Pak Zaki, Pak Salman, ada nih. Pak Sulis juga ada tadi ya. Mohon konfirmnya. Lewat, Pak. Lewat ya, nah gitu loh. Jadi kita Alhamdulillah sudah paham semua. Sudah paham semua ya, sudah ngerti. Oke. Baik. Dari grupnya Bu Rosi, Pak Hudhan tadi ada ya, Pak Budi, Pak Farid, dan Pak Usman. Tadi Pak Usman juga ada tadi. Silakan, ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Silakan Bu Rosi. Bagaimana Zalora menggunakan 4 prinsip utama tadi dalam mengembangkan bisnisnya? Oke, good sekali ya Bu ya, 4 prinsip Bu. Karena di platform yang lain tidak ada penekanan tentang prinsip. Pokoknya laku, terus prosedurnya bagaimana, SOP-nya gitu aja, tapi tidak ada prinsipnya. Kalau sekolah itu kalau di organisasi itu ada SOP-nya ya, atau prinsip atau acuan atau pedoman. Pedomannya ada 4 pilar, kan? Pilar, prinsip itu seperti pilar. Mau dijawab langsung Pak Imam, Bu Leli, atau ditampung dulu? Tampung dulu aja Pak. Baik. Silakan Nela. Berikutnya dari grupnya Pak Yasir Ardiansyah, ini ada Pak Ardiansyah ada, Pak Nadif, Pak Supardi ada, Pak Munif dan Bu Amin ada nggak ya? Bu Amin tadi nggak ada ya. Oke, silakan, ada yang ditanyakan? Izin tanya Pak, mohon maaf. Untuk e-commerce Zalora yang mengenai dropshipper Pak, yang dulu materi sebelumnya kan ada larangan untuk dropshipper ya, kayak di Zalora ini berlaku untuk dropshippernya. Soalnya kan kita baju mungkin bisa beli berapa lusin atau gross untuk dijual kembali. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan dari Pak Ardiansyah adalah, intinya adalah apakah bisa kalau saya bukan sebagai pembeli, tapi saya sebagai reseller.
reseller, cuman saya tidak menyimpan stok, tapi saya hanya sebagai perpanjangan tangan, begitu ya, receiver. Tapi harganya saya menentukan. Tapi saya butuh price list dari Zalora dan saya akan jual pakai harga versi saya sendiri. Oke, baik. Silakan dari presentator Pak Imam dan Bu Leli mau langsung dijawab atau ditampung dulu. Untuk yang kedua, tinggal 1 kali lagi. Ditampung dulu, Pak. Ditampung dulu, baik. Selanjutnya adalah dari grupnya Pak Iwan nih. Nah, ada Pak Iwan, Pak Yusuf, Pak Samsul, Bu Afida, dan Bu Lilis. Ada yang mewakili? Lewat Pak, kayaknya grup kelompok 5 saya sendiri nih yang ikut. Oke, baik, silakan Pak. Ya, ya. Oke, gimana Pak Iwan? Lewat Pak. Oh, lewat. Oke. Ya. Dari grupnya Pak Wahyudi, ada nggak nih Pak Wahyudi? Pak Chandra tadi sudah masuk, Bu Sri Mardiana, Pak Dwi, Pak Ongki, dan Pak Jeffrey. Bu Sri, gimana Bu? Sudah diulek bumbunya Bu? Oh, enggak masuk ya. Oke, Pak Chandra ada ini, Pak Chandra, Pak Wahyudi biasanya ada ini Pak Wahyudi. Terus Pak Ongki, Pak Ongki ada tadi ya. Ada yang ditanyakan dari grup Pak Wahyudi? 1 kali lagi. Ada? Mohon perwakilannya, tolong dikonfirmasi. Belum ada Pak, lewat. Belum ada ya, baik. Nah, kalau tidak ada, berarti cukup 2 aja. Ya, cukup 2 aja kalau gitu ya. Jatahnya 3, hanya ada 2, ya sudah 2 aja. Dan perlu saya ingatkan lagi nih ya, untuk nilai tambah, saya harus objektif juga ya, yang Bukus 2, Pak Eko 2, Pak Misbah 1, Pak Novi 1, Pak Salman 2, Bu Eni 1, Bu Rosi 2, Pak Udan 1, Pak Ardiansyah 2, Pak Iwan 1, Pak Wahyudi 2, Pak Imam 3, Bu Leli 2. Oke. Baik, silakan Pak Imam dan Bu Leli bisa menjawab salah satu dulu, bisa dari Bu Rosi yang ingin apa ya, berbagi pandangan dengan 4 pilar atau 4 prinsip yang ada di Zalora. Ada enjoyment, ada usefulness, maksud saya usefulness, terus ada enjoyment, terus ada apa lagi ya tadi saya lupa ya, 2-nya lagi. Terus pertanyaan dari Pak Ardiansyah, kira-kira bisa nggak kita bekerja sama sebagai dropshipper? Silakan Pak Imam dan Bu Leli. Sebentar saya carikan dulu Pak ya. Ya, silakan. Dari Bu Leli dulu. Salah satu Ibu. Untuk menanggapi Bu Eni ya Pak. Dengan adanya prinsip Zalora, kan beda sendiri ya Pak untuk e-commerce yang lain. Kalau Zalora kan mempunyai 4 prinsip tersebut. Bentar sih. Oke, gimana Bu? Ada tambahan dari Pak Imam untuk 4 prinsip yang diterapkan oleh Zalora? Jadi yang ditonjolkan dari Zalora kalau bersaing dengan produk sudah sangat biasa ya, apalagi dia punya segmen untuk produk fashion, memang dikhususkan atau diprioritaskan bagi customer wanita. Nah, tapi dia menonjolkan 4 prinsip itu. Kira-kira apa yang ingin diharapkan? Gimana, ada tambahan Pak Imam, Bu Leli?
Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi pertanyaan tersebut dari Bu Rosi kembali ke Bu Rosi ini. Bu Rosi, menurut Ibu nih, menurut Ibu ada 4 prinsip tersebut. Menurut Ibu mengapa kok Zalora menonjolkan 4 prinsip tersebut, Ibu? Ada pendapat Bu Rosi? Bagaimana Pak? Ya, pertanyaan dari Bu Rosi adalah 4 prinsip ya Bu ya. Saya coba kembalikan nih ya. Dari rakyat kembali ke rakyat. Dari Bu Rosi kembali ke Bu Rosi. Menurut Bu Rosi, mengapa kok Zalora itu menonjolkan 4 prinsip tersebut beda dengan platform yang lain? Menurut Ibu gimana Bu? Gini Mbak Leli, maksudnya ini Zalora ini sesuai 4 prinsip tadi, apa tadi? Perceive use, ease of use ya. Kemudahan, menonjolkan kemudahan apa? Zalora itu memberikan kemudahan apa? Terus yang satu tadi apa? Gitu loh Mbak. Oke, jadi maksud saya adalah sementara saya pending dulu, saya tangguhkan ya pertanyaan Bu Rosi. Tapi pertanyaan saya kembalikan lagi ke Bu Rosi. Menurut Bu Rosi, mengapa kok Zalora itu punya 4 prinsip, menonjolkan 4 prinsip itu, padahal di e-commerce yang lain tidak menonjolkan 4 prinsip itu tersebut, Bu Rosi. Menurut Ibu kenapa harus ditonjolkan itu? Menurut Ibu? Menurut saya agar bisnisnya lebih berkembang aja, Pak, sehingga konsumen lebih mengenal lagi Zalora daripada e-commerce yang lain. Oke, betul ya. Memang itu tujuan utama dari sebuah organisasi, tujuan bersama ya Bu ya, dari organisasi itu. Jadi sebenarnya jika kita bisa simpulkan, boleh ya kalau ada pendapat lain ya, ini adalah pendapat saya gitu ya. Jadi kalau di platform e-commerce yang lain itu memberikan jaminan, misalnya tadi barang pengembalian, retur, uang kembali, barang kembali, atau ganti rugi dan lain-lain. Memang jaminannya seperti itu, tapi jaminan tidak hanya dalam suatu sistem itu hanya di prosedur aja. Jaminan pun juga bisa dibuatkan dalam prinsip tersebut. Penggunaannya mudah, terus harus santai lah. Ada 4 itu, 4 ini ibaratnya adalah sebuah janji Bu ya. Dan Bapak semua, 4 ini adalah sebuah janji. Kalau misalnya dari salah satu 4 janji ini ya, maksudnya adalah trust ya, tadi trust, kepercayaan misalnya itu, kepercayaan. Ternyata nggak bisa dipercaya. Sudah, ibarat rumah, Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu ya, atap rumah itu kan ada 4 kaki. Ya, 4 kaki baru bisa berdiri. Kalau 3 kaki mungkin bisa, tapi kurang tangguh gitu ya. Bisa dibayangkan nggak? Mengapa kok Zalora itu punya 4, kok nggak 2 aja gitu. Jadi seperti kaki nanti ya, tapi kurang seimbang, kurang stabil. Kurang 3 pun juga masih kurang stabil juga. Kalau 4 itu sudah jejek gitu ya, sudah agak gempa sedikit pun juga nggak masalah. Ada 4 pilar, dibagi 4 persegi, ada rumah ya, ada rumah, terus pilarnya itu ada 4, cagaknya ada 4. Kalau 1 diambil, maka roboh enggak Bapak Ibu? Roboh enggak? Roboh pasti ya, pasti roboh. Betul. Nah, dengan ada jaminan 4 itu, dia pakai 4, baik kepercayaan, kenyamanan, terus permudahan yang mudah, itu adalah sebuah janji. Kalau sampai dari salah satu janji itu ada yang diingkari, maka orang-orang tidak akan mau ke Zalora lagi. Nah, dengan pihak Zalora memberikan janji 4 prinsip atau 4 pilar itu dipertahankan keempat-empatnya, maka diharapkan Zalora ini akan tetap tangguh, ya, tetap bisa survive, tetap bisa bersaing dengan e-commerce yang lain. Tahu maksud saya ya Bapak Ibu ya. Jadi 4 ini adalah sebuah janji. Kalau ada satu janji itu aja tidak diingkari atau satu pilar itu diambil dari sebuah fondasi rumah, insya Allah akan roboh rumahnya ya. Tidak akan ada orang yang mau ke situ. Bisa jadi trust, enjoy, nyaman, sudah ternyata tinggal kemudahannya itu ternyata sulit, ribet ternyata untuk mengakses ya, udah langsung sudah jatuh. Pasti akan beralih ke e-commerce yang lain. Itu adalah sebuah janji. Ini adalah pandangan dari sisi psikologi ya, filosofi maksud saya, filosofi sebuah rumah dengan 4 pilar. Itu ya Bu Rosi. Jadi
keempatnya harus dipertahankan ya, diperkuat. Kalau salah satunya ada yang diperkuat, maka salah satu pilar yang lain juga harus diperkuat. Kalau salah satu pilarnya itu ada yang ditonjolkan sedikit ya, dinaikkan 10 cm misalnya, logikanya apa? Ketiga pilar yang lain juga harus dinaikkan juga. Agar apa? Agar balance atau seimbang. Agar balance atau seimbang. Ya, jadi nggak miring ya. Bener 4 pilar bisa berdiri tapi miring akhirnya. Nah, bahkan ada yang nggak nyentuh ya. Kita pakai secara visual. Tapi seperti itu ya, Bu Rosi dan Bu Leli dan Bapak-bapak Ibu yang lain, untuk kenapa harus 4 prinsip atau 4 pilar ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari ada respon, silakan. Ngapain kan Pak? Iya. Halo. Itu Pak, nah, tadi kan 4 pilar. Indikator kita sebagai penjual ya berarti Pak ya. Indikator kita kuat 4 pilar semakin kuat atau rendahnya 4 pilar itu indikatornya gimana Pak? Seperti kita. Pertanyaannya bagus Pak Ardiansa ya, sangat objektif sekali, sangat objektif sekali. Kembali ke filosofi lagi, ada 4 pilar. Nah, bagaimana kita tahu kekuatan pilar tersebut? Kan itu seperti itu filosofinya ya Pak ya. Bisa jadi memang bentuknya sama. Ternyata kekuatan dari beberapa pilar itu ternyata tidak sama. Itu kalau di idealnya adalah 4 pilar kalau ingin berdiri itu harus sama-sama kuat. Akan tetapi saat di lapangan, di prakteknya itu tidak selalu, bahkan bisa jadi pasti berbeda kekuatannya dari keempat pilar tersebut. Nah, terus bagaimana cara mengetahuinya? Kita akan kalau kita seorang arsitektur, kita ingin mengetahui, kita punya keilmuan sipil ya, keilmuan sipil untuk mengukur kekuatan beton pilar misalnya ya. Ada alatnya dan ada tekniknya ya. Tapi kita nggak belajar itu, dia pasti bisa mengujinya dulu. Kita uji betonnya, entah diketuk atau diukur atau dan lain-lain. Tapi seperti itu. Sama juga dengan kita ingin tahu nih indikatornya apa agar yang mana prinsip ini sudah sejauh mana pengukurannya. Kalau dari rating 1 sampai 10 ini kekuatan pilar di trust ini 1 sampai 10 ratingnya berapa menurut para konsumen atau para user atau para pengguna. Bisa jadi ratingnya adalah 7. Ternyata di pilar yang lain itu hanya 6. Pilar yang lain itu hanya 5. Pilar lain ada 4. Nah, kalau misalnya itu roboh salah satu, misalnya tidak jalan sama sekali, itu pasti roboh. Tapi bagaimana caranya kembali ke konsumen? Kita akan mengadakan survei, Pak. Ya, kita akan mengadakan survei. Sama seperti nanti Bapak Ibu semua, ini kan sudah di Tatap Muka 14 nih ya. Tatap Muka 14, nanti Bapak Ibu biasanya akan diminta untuk mensurvei dosen ini sejauh mana dalam menyampaikan materi. Bagaimana cara penyampaiannya, materinya cocok enggak, mudah diterima tidak, apakah Anda itu juga merespon dari pertanyaan atau dosennya itu persuasif enggak dalam mengajak diskusi. Seperti itu, diukur Pak. Maksud saya Pak Ardi ya. Jadi disurvei nanti. Nah, bisa jadi ya itu seperti itu disurvei. Mungkin sebagai contoh paling sederhana adalah kalau ada orang user beli pesan di Zalora, terus ada ekspedisinya, pengirimannya cepat. Kalau dari Zaloranya mungkin garansinya dan lain-lain itu kan bisa di rating, dikasih nilai. Jual produk di platform Zalora ini bisa rating 1 sampai 5. Sama Pak, bisa disurvei. Bisa survei secara online atau dari secara website ya, kan ada websitenya di situ. Nah, jadi anonim. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memasukkan email misalnya, atau mungkin identitasnya Ibu bisa masuk sebagai rating atau responden, dan identitasnya disamarkan tapi memberikan respon. Responnya, surveinya bisa hanya multiple choice aja ya, sangat baik sekali, cukup, kurang, sangat buruk sekali itu bisa, dan juga ada pilihan juga ya, ini adalah esai. Jadi biasanya esai itu isinya adalah saran dan kritik ya. Saran dan kritik itu biasa seperti itu Pak Ardiansa. Dengan adanya pengisian saran kritik, terus rating dilakukan, maka bisa dikuantitatifkan. Kalau dia suka itu rating berapa, kalau dia nggak suka itu dari rating berapa kalau dia nggak suka itu. Tapi seperti itu Pak, jadi itu untuk introspeksi diri bagi Zalora,
apa yang harus dikembangkan. Dengan adanya survei itu, maka keempat pilar ini, pilar mana yang mempunyai rating yang rendah atau kekuatan pilar yang rendah, nah itu yang akan dikembangkan, akan difokuskan perbaikan di situ. Untuk yang sudah bertahan, tetap dipertahankan. Yang ada peluang salah satu pilar itu, misalnya ada peluang yang bisa dikuatkan lagi kekuatannya, maka akan di follow up terus. Tapi yang paling rendah itu yang akan harus ditingkatkan, itu wajib hukumnya. Kalaupun ada pilar yang menonjol kekuatannya, kalau bisa ditingkatkan, tapi lebih baik energi untuk meningkatkan kekuatan yang sudah penuh itu dibuat untuk meningkatkan kekuatan di pilar yang lain. Sedangkan kekuatan yang penuh itu bisa usahakan untuk minimal dipertahankan. Kalau tidak bisa dikembangkan, dipertahankan. Kalau kita nggak bisa berkembang, lebih baik kita bertahan. Tapi jangan kaku juga gitu ya. Dengan kita secara keilmuan selalu berkembang terus. Jadi kita sebagai manusia yang menerima ilmu juga harus berkembang juga seiring dengan perkembangan ilmu, bahkan perkembangan zaman seperti sekarang. Ada respon Pak Ardiansyah? Ada pendapat lain Pak? Oke, cukup Pak. Cukup. Terima kasih Pak Ardiansyah, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ya Pak, konsumen membeli lagi di Zalora bisa jadi indikator Pak? Oh bisa Bu, iya betul. Itu salah satu indikator. Jadi keputusan untuk pembelian ulang gitu ya. Kalau di penelitian itu keputusan membeli. Nah terus biasanya kan ada purna jual nih ya, ada purna jual. Kira-kira bisa kembali atau tidak. Kalau dia memutuskan kembali lagi, maka berarti indikatornya berarti konsumen itu puas. Ya. Dan salah satu juga nih betul, bisa jadi salah satu pengukur surveinya itu di salah satu isian surveinya Bu Rosi tadi itu adalah survei saya dalam 1 bulan nih. Isi surveinya adalah seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu membeli produk di Zalora dalam 1 bulan? Kalau banyak yang ngisi lebih dari 2, lebih dari 3 dalam 1 bulan, berarti indikatornya positif atau negatif Bu? Pasti positif kan, ya, pasti bagus. Nah itu bisa jadi parameter atau measurement pengukuran yang diangkakan itu insya Allah positif ya, karena dia melakukan berulang. Kecuali kalau dia pernah beli 1 kali dalam 1 bulan, 1 kali, bulan depan dia belum beli, bulan depan lagi dia belum beli. Kemungkinannya 2 Bu ya. Pertama adalah dia tidak puas. Ini sangat penting sekali Bu. Dia tidak puas, jadi dia tidak mau beli lagi. Yang kedua adalah apa Bu? Pak Ardi, kira-kira kenapa yang kedua? Dia tidak membeli lagi, ya. Dia tidak membeli lagi karena mungkin dia tidak puas, ya. Dia kecewa. Terus yang kedua adalah dia tidak beli lagi karena apa, Bapak Ibu? Ini sangat penting sekali. Model mungkin Pak. Ya. Model barangnya Tidak sesuai. Barangnya. Ya itu sudah masuk ke yang pertama nih Bu, Pak. Jadi tidak sesuai dengan katalog, tidak sesuai, dia tidak puas. Intinya adalah pengiriman lama pun juga tidak puas juga, sudah masuk ke 1. Ini yang kedua yang paling penting Ibu. Mengapa kok dia tidak beli lagi di Zalora? Harganya kemahalan. Harganya kemahalan itu juga kembali ke 1, tidak puas juga. Apa Ibu? Yang kedua ini sangat penting sekali Bu ya. Ini sangat penting sekali. Mengapa kok dia tidak belanja lagi di Zalora? 1 bulan depan dia nggak beli. Kenapa? Ada yang lebih baik mungkin Pak. Ada yang lebih baik, oke, Mbak. Tapi dia keputusan untuk ke yang lebih baik itu juga karena dia tidak puas. Nah, mungkin Bu. Ya? Promonya mungkin Pak, promonya kurang atau diskonan? Diskonnya pun walaupun dia dapat diskon, ternyata di platform yang lain juga ada diskon, tapi diskonnya lebih besar. Akhirnya dia tidak puas atau kecewa. Kembali lagi ke nomor 1. Nomor 2 Bu, yang paling penting nih Bu ya, sebagai closing juga Bu, penting sekali. Mengapa kok dia tidak beli lagi? Ini penting sekali Bu. Nah, sambil sebagai jawaban penutup Bu ya, penutup. Ada jawaban lagi? Tidak percaya mungkin Pak. Tidak percaya karena dia kecewa. Kembali lagi ke nomor 1 Pak Imam. Kembali lagi ke nomor 1 karena dia tidak percaya, akhirnya kecewa. Kembali ke nomor 1. Oke, gimana Ibu? Sudah mentok? Tidak tahu jawabannya. Yang kedua apa? Mengapa kok dia tidak beli lagi ke Zalora? Baik 1 bulan ini dia beli, bulan depan enggak, bulan depan lagi 2 bulan lagi dia tidak beli. Mengapa Bapak Ibu semua? Komunikasi Pak. Gimana Bu Lali? Ya?
Komunikasi, ya, komunikasi juga kembali ke nomor 1. Komunikasinya kurang memuaskan, jadi kecewa. Jawabannya apa, Bapak Ibu semua? Ini jawaban penutup ya, Bu ya. Dalam muka ke-14, Bu ya. Ini jawaban penutup nih yang kedua. Mengapa kok dia tidak beli lagi ke Zalora? Apa Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya sangat mudah sekali ya Bapak Ibu semua ya. Ini jawaban penutup nih untuk rasa menutup pertanyaan dari Pak Ardiansyah ya, Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak ya, karena dropshipper itu juga lebih seperti sudah bahas di kemarin ya. Yang lebih sama waktunya reseller dan lain-lain. Ini jawaban yang kedua sebagai penutup kita. Mengapa kok dia tidak beli lagi? Padahal dia sudah pernah beli, dia tidak beli lagi. Kemungkinan yang kedua apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena yang bersangkutan tidak punya uang. Betul? Kalau punya uang beli lagi nggak kira-kira? Beli. Kalau tidak punya uang beli nggak? Kalau bener Pak. Betul ya? Ada kerugitan nggak? Jawabannya Bapak Ibu semua, kalau dia tidak beli lagi berarti kemungkinan kedua adalah tidak punya uang. Ya. Dan itu bisa jalar nih, tidak punya uang. Mengapa selain tidak punya uang ada rentetannya nih di belakang? Apa itu Bapak Ibu? Selain tidak punya uang, yang kedua adalah banyak cicilan. Bener Pak. Betul, aduh. Bu Amir nanti kalau ngomong cicilan itu paling agresif ya, paling apresiatif ya. Iya Pak, betul Pak. Betul. Saya tadi ngomong hutang atau nyaunya cicilan, ini memang identik sama ya. Betul. Cicilan itu adalah hutang yang dicicil, betul. Sampai Pak. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu semua ya. Saya rasa cukup ini. Untuk hari ini karena presentatornya ada 2 nih ya, saya tidak enak nih kalau hanya 2, nanti kesawah bisa tidur. Ya silakan Pak Budi. Ini kan sudah modern ya Pak ya, untuk dompet elektronik itu untuk kedepannya itu berapa penting ya Pak ya? Kalau di money, kalau di transaksi memang untuk di fintech memang semuanya sudah diprediksi oleh di Menteri Keuangan kapan itu sudah 3 tahun yang lalu bahwa nanti semuanya pembayaran itu tidak ada yang pakai cash, semuanya pakai dompet elektronik atau lebih sederhananya adalah electronic money ya. Jadi kita tinggal gesek. Bahkan kalau Anda ke kantin, kalau dulu saya punya kartu Brizi ya, jadi bukan ATM ya, kartu Brizi ya, kartu e-money seperti Indomaret seperti itu, atau tol itu juga sudah tidak ada cash. Itu untuk meminimalisir fisik uang itu tidak ada ya, tapi tetap tidak bisa hilang karena kalau Pak Budi tadi menyinggung tentang modernisasi, logikanya masih ada porsi tradisionalnya. Semakin modernisasi 100% itu ada modern, ada tradisional. Semakin memodernisasi, semakin modern berarti kapasitas porsi persentasenya modern akan lebih tinggi. Bukan semuanya tidak ada tradisional, pasti ada yang tradisional. Itu pasti ya. Apalagi barter pun juga masih berlaku dari dulu. Dulu barter barang dengan barang, sekarang barang dengan uang. Masih selama ada sistem barter, berarti masih itu ada, tapi porsinya akan lebih sedikit gitu Pak Budi. Oh, siap. Ikuti fintech, financial technology ya, fintech. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Budi. Ada lagi? Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Budi. Ada lagi yang ditanyakan, diskusikan? Cukup ya? Oke, jadi yang tadi saya sebutkan yang belum presentasi atau tidak hadir, mohon saya tunggu. Saya ulang lagi, link uploadnya sudah saya share kan di grup ya. Link uploadnya itu maksimal adalah tanggal 20 Januari hari Senin pukul 3 dini hari. Jadi masih ada 6 hari lagi ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa dandan yang cantik, yang cakep, yang ganteng kalau ingin presentasi karena akan disaksikan oleh seluruh Indonesia ya, karena saya publish. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu semua, dan sebelum diakhiri saya juga mohon maaf nih Bapak Ibu semua, tidak menyangka, saya ingin curhat sedikit nih, tidak nyangka kita sudah semester yang ketiga ya, semester yang ketiga, bukan semester 5, bukan semester yang ketiga kalau tidak saya dulu 3 semester ini kita berturut berjumpa gitu ya, semester 5. Semester 6 nggak tahu kita berjumpa lagi atau tidak, tapi apapun itu kondisinya
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah kata atau menyinggung Bapak Ibu semua, nggih. Mohon maaf sekali. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon konfirmnya Bu. Aduh. Sama-sama Pak. Baik, dari saya cukup Bapak Ibu semua, sudah mau maghrib, selamat istirahat berkumpul dengan keluarga. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Aduh, sudah ada kemarin tuh. Boleh ya. Absenan Diki. Untuk absen di mana, Pak?